Jadi maksud saya gini Pak Yang Mulia, oke kita kesampingkanlah prosedur surat kuasa, oke selesailah. Tapi saya butuh, rakyat butuh, semua butuh kejelasan. Presiden yang kita muliakan Jokowi ini jangan sampai memalsukan gitu loh Pak. Jadi Yang Mulia, melalui Yang Mulia, saya bertanya kepada yang merasa dapat kuasa dari Jokowi. Padahal bukan surat kuasa itu namanya, itu surat mandat atau apalah. Mana ijazah asli Jokowi? Tunjukkan saja lah. Case close Pak, tutup. Buat apa buang-buang biaya lagi negara untuk pengadilan yang tentang kepalsuan ini gitu. Jadi itu dulu Yang Mulia, tolong nilai dengan objektif, dengan sangka baik. Kami ini masyarakat, apalagi kepentingannya apa? Kepentingan kami hanya bangga kalau presiden itu jujur. Tapi kita pahami bahwa Jokowi memang presiden paling kuat saat ini. Oleh karena itu kami berharap hanya kepada pengadilanlah satu-satunya tempat yang tidak boleh ada intervensi apapun dan siapapun. Kepada siapa lagi kami akan meminta Yang Mulia? Kami ingin mengatakan mediasi yang berlarut-larut itu seperti menunjukkan kita sedang bermain-main. Kami tidak. Anda yang bermain-main. Ada 9 tergugat, 1 turut tergugat. Anda semua ikut menabung dosa dalam hal ini. Padahal kita semua tahu, kita semua sadar, Jokowi itu presiden, presiden itu Jokowi. Gitu. Jadi ya sudah lah, jangan dipersulit. Nah, sekarang kenapa saya ikuti pendapat hakim untuk merubah? Tinggal dirubah saja, presidennya di drop, tak Jokowinya saja. Iya. Tapi tetap berkonsekuensi dia kena karena dia presiden. Nah, buat beliau minta kuasa khusus dari Jokowi antara tangan basahnya, karena yang kita gugat pribadi. Kenapa jadi kebingungan begitu? Ini apalagi suruh batalin, ngapain batalin? Jadi lebih baik kalau begitu logikanya lagi kita jadi diputar-putar. Saya minta dia dikeluarkan aja. Dia nggak ada tanda tangan Jokowi. Aku galakan. Ibu sadar, jangan kata rupiah. Ya, oke. Kenapa agak ke sini, Bang? Ini yang gugatan. Ini berapa orang? Kopinya Bacaannya mana Bang? itu. Semua ini ya? Itu yang asli. Yang asli yang Bang Igi? Yang mau dikasihkan ke majelis nih. Majelis hakim. Ini ada berapa? Ada berapa nih? 4. 3 lah, berarti aku 1. Nanti baru kasih. Siapa? Udah ada pembagian bacaan gimana nih? Ini lumayan banyak loh. 39 lembar. Iya, nanti masing-masing. Nggak tahu lah nanti lihat situasi lah. Enggak, kita nggak perlu baca dulu. Kita mempertanyakan surat kuasa. Oh iya, benar. Hah? Iya. Iya. Bebas ya? Panjangnya lumayan. Siap. Juju mana nggak datang Juju? Nggak datang. Mana para pihak sudah siap? Insyaallah siap majelis.
Sidang perkara pendatang nomor 610 atas nama Bambang Tri Mulyono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan kawan-kawan sebagai para penggugat dibuka dan dinyatakan terbuka. Pihak penggugat hadir kuasanya ya? Hadir. Hadir. Sudah yang pertama tanggal 9 November. Sekarang udah 3 bulan berjalan. Kemudian tindak tergugat yang hadir pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tergugat 1. Ya, kuasanya ada. Surat kuasa juga sudah masuk. Kita cek. Kemudian yang kedua, Ketua KPU hadir, kuasanya ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Ketua Bawaslu hadir, kuasanya. Keempat, Ketua DPR RI hadir. 5, Ketua MPR RI hadir juga. Sidang gugatan ijazah palsu Jokowi dan yang tergugat ada 10 semua, termasuk rektor UGM. 7, Rektor Universitas Gajah Mada dan saya sendiri sebagai lawyer. 8, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta hadir ya. Ya. 9, Mensesnek hadir. 10, Menteri Keuangan hadir. Baik. Laporan yang kami terima dari mediator katanya tidak berhasil. Iya, jadi namun demikian, jangan dipotong dulu. Jadi namun demikian, kesempatan untuk melakukan perdamaian meskipun sudah masuk di ruang persidangan ini, itu masih tetap terbuka. Silakan dilaporkan nanti ke majelis hakim kalau perdamaian. Terus terang aja majelis hakim menginginkan ini bisa berdamai lah. Ya, itu keinginan majelis hakim. Tapi kalau toh nanti sekarang siapa yang masuk? Halo, siapa? Itu menjelang. Ini nanti kalau ada perdamaian ya, disampaikan ke badan majelis hakim langsung dibuat keputusan perdamaian. Karena ya kalau berjalan terus itu nanti kan ada pihak yang kalah. ya. Baik ya, jadi kita melangkah ke selanjutnya karena tidak tercapai perdamaian sehingga masuk ke persidangan. Saya mau tanya dulu pihak gugat, apakah gugatannya ini ada memperbaiki dirubah atau tetap lanjut ke depan? Ya, sebentar mau saya dulu. Jadi yang mulia, 9 Oktober kita ajukan karena proses ini cukup panjang, hampir 3 bulan berjalan baru di session mediasi. Namun lagi-lagi yang mulia, kami sebagai penasihat hukum dari penggugat, kami tidak pernah melihat ada surat kuasa tertulis langsung atau tanda tangan basah dari Joko Widodo sebagai presiden. Maka dari itu mungkin ini penting saya sampaikan sesuai HR 123 karena HR tersebut jauh lebih tinggi daripada Kepres, apalagi mandat. Justru itu penting kami sampaikan ini. Mungkin penjelasan ini bisa disampaikan oleh Prof. Eki. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai pengganti dari yang lama itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam kesempatan ini, peristiwa hukum yang mesti kita sadari bersama kaitan dengan posisi surat kuasa. Perdebatannya sudah panjang dan melelahkan, bahkan di sidang atau pertemuan mediasi lebih dari 3 kali atau setidaknya 3 kali pertemuan berjarak 2 minggu, tidak ada kesepakatan. Penyebabnya adalah kami berpandangan secara hukum kepada HIR pasal 123 ayat 1 bahwa yang berperkara dalam hal ini dipersoalkan harus memberikan surat kuasa atau tanda tangan basah dari yang dipersoalkan. Nah, hingga detik ini kami belum lihat, seperti tadi disampaikan rekan kami, mana tanda tangan dari Jokowi langsung. Kalau saudara kita tadi menyatakan dapat SK, artinya surat kuasa, maka konstruk hukumnya harus ada tanda tangan yang memberi kuasa, bukan dialirkan atau dialihkan kepada Kepres, apalagi sekedar mandat, karena konstruk hukumnya tidak demikian. Ya. Undang-undang di negeri ini mengatur harus ada surat kuasa. Nah, sebagaimana teman-teman lain dari KPU, dari Menristek atau Mendikbud atau Mendiknas atau Menteri Keuangan dan semua yang hadir di sini, surat kuasanya langsung. Saya pernah lihat KPU dari Pak Hasim langsung sebagai ketua. Ya, jadi saya harus menempatkan hukum kan equal. Pasal 27 ayat 1, setiap organ negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa Jokowi minta dikecualikan? Nggak perlu tanda tangan dia. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan HIR pasal 123. Di sisi lain yang mulia, dengan hormat, Presiden telah bersumpah di depan rakyat dalam gedung MPR DPR 2 kali sumpah, demi Allah sebagai Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa, demi Allah. Disaksikan juga di belakangnya pakai Al-Quran. Nah, kenapa ketika ada peristiwa hukum kok tidak menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya? Kenapa HIR tidak dilaksanakan, harus bikin surat kuasa? Harusnya dibikin surat kuasa. Tanda tangan basah Jokowi. Jadi, yang mulia dengan hormat, kesadaran hukum seperti ini kan kita sama sudah tahu. Sebagai penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat. Nah, oleh karena itu, bagaimana pendapat yang mulia terhadap posisi hukum yang memang harus dipenuhi oleh lawan kita di sini, Presiden RI, yang tidak memberikan surat kuasa. Kecuali sekarang kami diperlihatkan, kecuali ada tanda tangan basahnya Jokowi. Nah, kita akan terima. Karena itu sesuai dengan hukum. Itu dulu yang mulia. Kalau itu ini baru kita bisa lanjut. Ya, jadi yang pertama saya jelaskan dulu. Ini yang masuk di majelis hakim ini, surat kuasa mengatasnamakan diri dari tergugat 1. Di sini pertama itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Masih Tenang.
bisa dihadirkan ya, kita sama-sama maka harus kami jelaskan. Ya, ya, ya. Jadi majelis hakim itu posisi di tengah Ya, ya. pihak. Jangan di tengah. Jadi majelis hakim menyampaikan apa adanya yang masuk di majelis hakim. Kalau majelis hakim saya perlu menjelaskan. Ya. Majelis hakim itu karena tidak punya kepentingan kepada kedua pihak ini, tidak akan punya kepada kedua pihak. Apa yang disampaikan itulah yang akan diterima. Majelis hakim itu kekuatannya, kewenangannya hanya untuk menilai saja. Kami tidak bisa memaksa apapun yang diajukan ke sini. Kami akan terima ya sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Tidak akan kita tolak. Cuma nanti konsekuensi hukumnya ada. Misalnya saja surat kuasa itu ternyata di kemudian hari tidak sah, ya seperti yang kami sampaikan tadi. Ya. Ya konsekuensi hukumnya itulah ada terhadap pihak ini, berarti dia tidak sah untuk hadir di persidangan ini. Ya dalam putusan nanti disampaikan gitu. Jadi silakan aja. Konsekuensi hukumnya hanya di situ aja bunyinya di putusan nanti. Ya berarti tidak memiliki legalitas atau legal standing untuk kalau memang seperti apa yang disampaikan tadi. Ya. Cuma sekarang kan kita membersihkan. Sekarang ada yang tampil tadi di sini mengaku sebagai pihak kuasa tergugat satu. Ya kami terima dengan mengajukan ini surat kuasanya. Nah makanya saya bacakan tadi surat kuasa yang disampaikan kepada kami ini yang bertanda tangan di sini atas nama tergugat satu, atas nama Presiden Republik Indonesia adalah Menteri Sekretaris Negara. Kemudian membuat surat kuasa substitusi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Nah, inilah dia. ST Burhanuddin Jaksa Agung ini memberikan kuasa kepada 5 orang. Yesti Mariani Kultom. Yang hadir nomor berapa? Nomor 2 ya? Nomor 2 Bonifasius Raya Nabi Sarjana Hukum. Yang hadir itu ada 2, 3, 4 ini. 2, 3, 4 ya. Nah itulah. 3, 4, 5. Yang ketiga kedua Doyo SHMH, 4 Devi Sylvia Uska. Itu yang hadir ya. Maka seperti begitu yang di majelis hakim. Kami belum menilai hanya karena inilah yang diserahkan kepada kami. Ya bersikukuh bahwa ini kuasanya. Nanti silakan ditanggapi. Ya, begini Yang Mulia. Saya senang Yang Mulia menyatakan tidak ada kepentingan. Memang harus demikian. Tapi Yang Mulia juga bicara hakim bisa menilai. Nah, pertanyaan serius saya. Apa penilaian hakim posisi surat kuasa yang tidak ditandatangani oleh Jokowi? Apa penilaian hakim? Kan yang kita gugat Jokowi, bukan Menseknek, bukan Jaksa Agung. Dan ini lebih personal lagi, Yang Mulia, Jokowi dugaan kuat kita telah memalsukan ijazahnya jauh sebelum jadi presiden. Karena yang kita gugat ini SD ijazahnya, SMP, SMA, dan sudah disidangkan 5 bulan penuh di Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, dan tidak diketahui sampai detik ini, tidak diperlihatkan setidaknya oleh jaksa karena sifatnya pidana. Karena kalau waktu pidana itu pembuktian ada pada jaksa bersama polisi tentunya. Jaksa saat itu tidak mampu memperlihatkan ijazah asli Jokowi. Tidak mampu, tidak ada. Tapi klien kami tetap dihukum. Bagaimana hati nurani hakim yang seperti itu? Tapi sudahlah, itu yang di sana. Sekarang yang di sini nih, makanya kami gugat lagi di sini supaya ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu bagian dari fungsi hukum di samping manfaat dan rasa keadilan. Kami rakyat, rasa keadilannya sangat terkoyak-koyak, terganggu. Kepastian hukumnya tidak ada. Tapi kenapa klien kami tetap dihukum? Tuduhan dengan hoak. Jadi
dengan penuh hati nurani dan logika yang sehat, majelis diharapkan menilai dengan objektif. Kan tadi bisa menilai, jangan di akhir keputusan bagaimana dia ikut sidang terus dong kalau begitu. Padahal dia tidak berhak, tidak sah, tidak logis di putusan di akhir, tapi kita tahu sejak awal dia tidak sah atau tidak berkualifikasi mewakili yang kita gugat. Yang kita gugat ini Jokowi, bukan Menseknek, bukan Jaksa Agung. Tolong dengan hormat yang mulia, dengan rasa keadilan, karena Anda di sini wakil Tuhan di muka bumi. Dan Tuhan itu maha jujur, maha benar, maha adil. Saya kira itu dulu yang mulia. Mau ditanggapi dari berbahasa silakan. Ya, mohon izin yang mulia, terkait dengan apa yang disampaikan. Mohon izin yang mulia majelis hakim berkaitan dengan keberatan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Sebelumnya di persidangan sebelumnya juga sudah kami sampaikan penjelasannya bahwasannya mengacu kepada dilihat dari surat kuasa yang diberikan oleh Menteri, di situ disebutkan adanya mandataris yang dinyatakan juga atas nama Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara. Mengacu ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberian mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan surat kuasa khusus atas nama Presiden dalam gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap Presiden. Di sana, oleh karena itu menindaklanjuti ada surat keputusan dan peraturan Presiden dimaksud, kemudian surat kuasa ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden RI. Demikian yang dapat kami tanggapan penjelasan. Demikian yang mulia. Saya jawab yang mulia. Pada waktu hakim yang lalu, mereka ini diusir yang mulia, nggak boleh masuk karena tidak ada surat kuasa ini. Diusir. Tapi kenapa sidang berikutnya dikasih waktu 2 minggu untuk dapetin standar tangan basah Jokowi? Kok mereka nggak perjuangkan? Sudah dibahas ini Bang, bukan baru sekarang, sudah dibahas. Kita bukan tidak mengerti hukum ya saudaraku. Persoalan seriusnya, struktur hukum itu, Kepres itu di bawah undang-undang. Bagaimana Kepres mengalahkan undang-undang? Tidak mungkin. Jadi nggak perlu juga judicial review ke Mahkamah Agung. Karena sudah jelas struktur hukum itu undang-undang di atas Kepres. Itu Kepres bertentangan dengan undang-undang. Dan Kepres itu tidak mengerti substansi HIR pasal 123. Tidak boleh Kepres itu lahir. Ini kan excuse, ini kan satu pengalihan diri, ketakutan. Ya, kalau dia benar yang mulai. Sekarang kita melompat sedikit. Kalau benar Jokowi punya ijazah aslinya, kenapa takut? Kenapa tidak beri kuasa yang jelas? Atau oke lah kita sampingkan itu. Saudara bisa nggak bawa ijazah asli Jokowi? Hari ini perlihatkan, tutup kasus yang mulia. Nggak perlu kita sidang. Yang salah klien kami. Tapi sampai detik ini, jangankan kalian, jaksa aja tidak bisa bawa. Tapi mungkin Anda dapat blessing atau apa saya tidak tahu. Mana apa ijazah asli Jokowi mana? Nggak punya Pak. Itu Pak. Jadi maksud saya gini Pak yang mulia. Oke kita kesampingkanlah prosedur surat kuasa. Oke selesailah. Tapi saya butuh, rakyat butuh, semua butuh kejelasan. Presiden yang kita muliakan Jokowi ini jangan sampai memalsukan gitu loh Pak. Jadi yang mulia, melalui yang mulia, saya bertanya kepada yang merasa dapat kuasa dari Jokowi. Padahal bukan surat kuasa itu namanya. Itu surat mandat atau apalah. Mana ijazah asli Jokowi? Tunjukkan saja lah. Case close Pak. Tutup. Buat apa buang-buang biaya lagi negara untuk pengadilan yang tentang kepalsuan ini gitu. Jadi itu dulu yang mulia, tolong nilai dengan objektif, dengan sangka baik. Kami ini masyarakat, apalagi kepentingannya apa?
Kepentingan kami hanya bangga kalau presiden itu jujur. Presiden kita semua, Pak. Masa ijazahnya palsu? Ya, kan nggak masuk akal itu. SD, SMP, SMA loh, Pak. Belum yang universitas. Makanya UGM saya gugat sekarang. Waktu di Solo enggak. Ya. Saya kira demikian. Baik ya. Jadi ini perlu kami jelaskan lagi. Ini perlu ada pemisahan ya. Kalau berbicara mengenai ijazah, berarti kan sudah masuk ke materi perkara. Kita untuk sementara definisi dulu. Nah, sekarang ini adalah masalah prosedur atau proses beracara di persidangan. Di dalam surat kuasa saya lebih senang. Iyalah yang tua-tua dulu. Sudah dia bukan. Kemudian dari segi hukum administrasi juga sudah disampaikan, itu kan untuk tidak selamanya harus orang yang bersangkutan itu tampil di persidangan. Tidak. Sama dengan namanya pejabat administrasi negara. Ada 3 bidang kan dalam administrasi negara. Kan bukan artinya itu kan itu. Tapi kita semua saja bekerja bahwa pejabat administrasi negara itu kan ada 3 yang bisa diberikan kepada pihak lain, yaitu delegasi atau mandat atau surat kuasa seperti yang sekarang ini. Artinya tidak mutlak bahwa orang yang bersangkutan itulah yang harus tampil di persidangan. Tidak. Nah, sekarang yang membuat Kepres, karena di dalam buatan saya di sini didahulukan memang namanya presidennya dulu. Jadi bukan pribadi saja kalau bisa baca. Siapa saya dulu? Baca Wegi. Oh, Wegi. Ini bos. Iya memang begitu aturannya bos. Prosedur di HR 166. Ini saya baca di surat gugatan tertulis Presiden Republik Indonesia. Apa aja yang mendasar? Berarti ini kan bukan pribadi Jokowi. Kemudian belakangnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sehingga dengan nama jabatannya itu menunjuk kepada pejabat administrasi negara. Pejabat administrasi negara inilah dia lahirkan ya Kepres nomor 1 tahun 2021, dia memberikan mandat kepada memisahkan pribadi dan jabatan. Kasih tahu aja dia. Memang harus ngomong. Sekarang nggak waktunya debat, Bang. Lain halnya seandainya misalnya tidak ada presidennya di sini. Iya, aja dia pening. Hanya menyatakan Joko Widodo. Nah, kemudian di belakangnya Presiden Republik Indonesia yang bisa kita tidak berlakukan Kepres ini. Ya, misalnya namanya depan dulu Presiden Republik Indonesia. Jadi secara logika ya harus sebagai pejabat administrasi negara. Teknis. Saya bisa jawab yang mulia. Kita kan dijelaskan lagi. Iya. Supaya lebih bisa kita lebih fair dan lancar. Ya, lebih fair begini, yang mulia. Dengan hormat, kita ini di sini tempat mencari keadilan. Jadi jangan baper kalau kita beda pendapat. Kita argumentasi yang diutamakan, intelektual, objektif, sistematis, dan toleran. Logika tentang pribadi dan jabatan, ini bicara logika Pak ya, yang bersifat konsekuensi logis. Yang kita persoalkan, lihat substansinya. Saya terima argumentasi administrasi negara itu bila substansinya memang waktu yang digugatnya itu sebagai jabatannya. Nah ini yang digugat namanya ijazahnya, SD, SMP, SMA, jadi pribadinya. Melekat di situ disebut dia presiden, karena kita nggak bisa nafikan memang hari ini Jokowi presiden. Jadi antara individual dia pribadi dengan jabatan itu inherent, including termasuk di dalamnya ex officio nama administrasinya. Jadi dalam pengertian itu, tolong dilihat peristiwa fakta hukumnya, apakah ijazah itu dipalsukan setelah Jokowi jadi presiden apa tidak. Lihat dari ulur peristiwa itu, kami menduga tidak, karena bicara tentang SD, SMP, SMA, jauh dia belum jadi presiden. Jadi tolonglah yang mulia,
Jangan kita dibenturkan, ini kan dia presiden. Iya memang presiden, tapi presiden itu siapa? Jokowi. Nah kembalilah kepada Jokowinya itu sebagai individu yang tidak bisa dilepaskan sebagai jabatannya dengan presiden. Jadi jangan terus kita jadi kebingungan Yang Mulia. Yang Mulia kan jauh rata-rata di antara kita yang bisa menilai dan memutus tuh, bukan sudah menilai, nanti memutus. Nah, oleh karena itu sekali lagi Yang Mulia, dengan rasa penuh penghormatan kami pada Yang Mulia, Presiden Jokowi benar, tapi Jokowi juga benar sebagai pribadi. Yang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana memisahkannya? Ini kan yang digugat presiden. Terus presidennya siapa namanya? Jokowi. Jokowi apa yang dipersoalkan? Ijazahnya. Kenapa jadi jabatan presidennya? Bagaimana nanti kalau 20 Oktober 2024 dia udah habis jabatannya? Dia bukan presiden lagi. Kan tetap kembali kepada jati dirinya. Tolong jangan sampai maafkan saya Majelis Hakim, Anda ketakutan karena strukturnya presiden bisa mungkin telepon ketua Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Nah, itu kita nafikan lah. Tapi itu terjadi sehingga hakim kemarin kita berbeda pendapat dan tidak merasa bisa ngatasi kita, malah keluar coba. Itu juga melanggar kode etik hakim. Nah sekarang saya tidak ingin itu terjadi lagi. Saya ingin ikuti pendapat hakim bila itu benar menurut konstitusional. Tapi kalau enggak gimana kita? Ya, nanti akan jadi masalah ke depannya. 20 Oktober Jokowi udah nggak presiden, kan udah nggak boleh lagi nyalon. Lalu gimana peristiwa sekarang? Ada anaknya. Masa kita gugat anaknya lagi, kan nggak boleh. Jadi oleh karena itulah kecerdasan ini penting sekali. Coba mungkin ditambahin sedikit. Bentar, tambahin Prof. Jadi bentar aku izin Yang Mulia. Pengantar aja, dia belum konsen. Izin Yang Mulia untuk menyampaikan sedikit aja. Jadi Yang Mulia, kami menghormati dengan pergantian hakim yang baru ini, sangat respect. Alhamdulillah, adem lah paling tidak. Namun sebelum kita masuk pada materi pembacaan gugatan, sebenarnya kami ini sederhana penggugat ini. Hanya minta ditunjukkan sesuai HKS 123 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Egi. Nah selama itu belum bisa ditunjukkan, maka proses ini tidak perfect atau sempurna. Nah kalau ini dipaksakan, saya khawatir nanti ada proses yang namanya contempt of court juga, gitu. Nah menyangkut karena ini persoalan legal standing. Sederhananya demikian. Tadi sudah dijelaskan sudah sama Prof. Egi. Mungkin ada tambahan dari rekan. Bisa aja begitu. Biar latihan buat lo. Mohon izin Yang Mulia, sedikit saja. Kami ingin coba mengembalikan kepada divisi secara normal, secara normatif begitulah, tentang apa itu makna dan arti surat kuasa secara hukum. Sebetulnya kalau kita bisa sama-sama baca, itu kan kita bisa mengacu kepada pasal 1792 dan pasal 1795 KUH Perdata. Situ sudah demikian clean and clear ya, dikatakan bahwa surat kuasa itu adalah dalam hal ini adalah dilakukan khusus, maka kita buat atau kita sama-sama buat dan kita lakukan surat kuasa itu berdasarkan surat kuasa secara khusus. Artinya seharusnya adalah kepentingan yang bersangkutan yang membuat surat kuasa, dan hal ini adalah Jokowi. Jokowi secara langsung membuat surat kuasa, ya, memberikan kewenangan kepada penerima kuasa secara langsung dan ditandatangani langsung. Itu pengertiannya yang mulia. Jadi kita kembali lagi pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata sudah jelas yang dikatakan sedemikian rupa. Apapun itu, tidak ada alasan harus dikatakanlah karena presiden, ya, karena seorang presiden Jokowi kemudian dialihkan kepada atau diberikan kuasa kepada Seknek, kemudian Seknek itu memberikan kuasa lagi suksesi kepada Kejaksaan Agung. Tidak seperti itu, karena sekali lagi seperti rekan kami Profesor Egi katakan bahwa yang kita bukan adalah Joko Widodo ansih, karena beliau pada waktu itu, pada waktu sekolah, pada waktu berijazah katanya SD, SMP, SMA, kita
ingin jelas di persidangan ini yang mulia, ijazahnya itu asli atau palsu. Demikian kami yang mulia. Tambahan yang mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami muliakan, kami mengucapkan selamat datang dalam persidangan ini karena kami sangat menghargai bahwa majelis yang lalu sudah diganti apapun alasannya itu, tapi pasti ada berkenaan dengan sidang yang lalu. Hakim yang kami muliakan, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jihad yang paling utama itu adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa. Jadi kami berharap bahwa kehadiran kami para pengacara di sini selain ingin memperjuangkan sebuah jihad yaitu mengatakan hal yang benar di hadapan penguasa, kami juga berharap bahwa hakim yang mulia tidak hanya berdiri di tengah-tengah dalam rangka netral, akan tetapi tegakkan keadilan dan kebenaran. Yang mulia, res judicata pro veritate habetur, artinya putusan hakim harus dianggap benar hingga sebelum ingkrah. Bagaimana ini terjadi pada kami yang sudah memperjuangkan, di mana kami insya Allah bisa memberikan bukti-bukti, fakta yang runut melalui perkara yang sudah melewati 3 ini, tidak hanya jilid 1, tapi jilid 2 dan jilid 3. Apabila ternyata keputusan tersebut menguntungkan seorang Joko Widodo yang kebetulan adalah Presiden Republik Indonesia. Selama itu belum bisa dibuktikan inkrah, maka anggapan bahwa Joko Widodo yang benar akan terus membahana di Nusantara ini. Padahal jelas-jelas dia salah. Dia tidak punya ijazah. Dia tidak punya ijazah asli, yang itu tidak pernah dibuktikan pada sidang pidana di Surakarta, Solo. Yang mulia, saya ingin menyampaikan, Yusril Iza Mahendra mengatakan sangat menyesalkan Bambang Tri yang saat ini ada di sel bawah tanah Surakarta menjalani hukuman yang sudah ingkrah 4 tahun dan sudah dipindahkan ke Seragen. Yusril Iza Mahendra mengatakan seharusnya tidak perlu orang tersebut ditahan. Mengapa? Karena dia sedang menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Seorang B.J. Habibie tidak pernah menghukum, tidak pernah menghukum Suhana Natawilana yang telah mengajukan perkara di Pengadilan Tun, di mana mereka menggunakan jasa Yon Artiono Arba'i CS, walaupun mereka telah menggugat tentang pengangkatan Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Tapi kita pahami bahwa Jokowi memang presiden paling kuat saat ini. Oleh karena itu kami berharap hanya kepada pengadilanlah satu-satunya tempat yang tidak boleh ada intervensi apapun dan siapapun. Kepada siapa lagi kami akan meminta yang mulia? Kami ingin mengatakan mediasi yang berlarut-larut itu seperti menunjukkan kita sedang bermain-main. Kami tidak. Anda yang bermain-main. Ada 9 tergugat, 1 turut tergugat. Anda semua ikut menabung dosa dalam hal ini. Jadi kami ingin mengatakan seperti yang dikatakan Bang Egy tadi, itu yang paling ujung, saudara kuasa hukum, Anda sebenarnya sudah diusir dari ruangan. Hari ini Anda bisa melenggang kembali dalam ruangan. Mengapa bisa demikian? Kalau kami tetap teguh yang mulia, tidak akan kami bacakan ini gugatan sebelum jelas dulu persoalannya. Maka dari itu gampang sekali. Yang tidak punya legal standing silahkan keluar. Terakhir yang mulia, jika ini benar bahwa yang dilakukan Jokowi ini adalah pemalsuan ijazah, ada 2 norma yang dilanggar, yaitu kebenaran yang dilanggar tentang tindak pidana penipuan dan tindak pidana ketertiban masyarakat. Saya yakin dan percaya apakah diperlukan seorang jaksa negara untuk mewakili kepentingan seorang presiden yang melakukan tindak pidana. Demikian. Yang mulia, prinsipal kami ini hadir terus dalam sidang. Hadir terus prinsipal kami. Kasih lihat. Prinsipal, coba berdiri prinsipal. Hadir terus dan dari jauh, mereka kasihan. Dan ini sudah berjalan luar biasa, tapi mereka hadir ingin menyampaikan suara keadilannya. 2 bulan. Saya kira 3 bulan. Udah 3 bulan, kurang 2 hari.
Saya kira ini perlu pertimbangan juga. Lah ini jangankan prinsipal, kita minta surat kuasa apa sih yang mulia beratnya gitu loh. Seorang Jokowi atau presiden kita ini memberikan surat kuasa, silakan aja Anda sebagai lawyernya draft siapkan, tinggal Pak Jokowi ambil bolpen, tanda tangan, stempel, apa beratnya gitu loh. Bingung. Tidak berat sebenarnya, cuman ya nggak tahu bagaimana. Saya kira maaf ini yang mulia. Terima kasih. Jadi gini ya, saya kira ini dari apa namanya politik sosial. Kami sudah bermusyawarah majelis hakim setelah memperhatikan juga surat gugatan dari penggugat, memperhatikan juga surat kuasa yang diajukan oleh pihak tergugat. Boleh dibacakan tapi mereka keluar. Maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diajukan oleh tergugat satu ini dapat kami terima dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan penggugat sendiri menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, sehingga dengan sebutan nama di depannya Presiden Republik Indonesia, dia tampil sebagai pejabat administrasi negara, memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara. Lain halnya, kalau yang saya simak tadi kalau tidak salah, menginginkan Jokowi bertandatangan harus sendiri tanpa melalui Sekretaris Negara, maka gugatannya harus dirubah Joko Widodo dulu. Oke. Tergugat Joko Widodo baru bisa. Oke. Baik. Tapi jika presidennya yang disebutkan di depan, otomatis dia adalah sebagai berlaku Kepres nomor 1 tahun 2001. Betul juga. Oh banyak di siapa? Masalahnya ya, tadi kami tidak bisa Iya. karena masalah di Yang mulia, argumentasinya objektif, suka saya, bagus. Cuma masalahnya kami punya khawatiran masa lalu. Tahun 2022 kami gugat juga di sini. Di sini Jakarta Pusat. Ijazah palsu, perdata. Tetapi tiba-tiba hakim memutuskan kita maksudnya pengadilan dianggap tidak berwenang mengadili itu, sehingga otomatis kami gugur. Ini pengalaman lalu, tapi sekarang mungkin Sudah jelas. lebih baik hakimnya dan argumentasinya jelas kami dengar. Saya ingin ulangi sedikit, Pak. Kalau kami merubah gugatannya kepada Jokowi, pribadi Jokowi, yang kemudian kebetulan dia presiden, apakah majelis terima perubahan itu? Jadi ini yang pertama dulu, ini bertanya ya. Ya. Majelis. Pertama dulu kami tidak bisa memberikan dulu ya, nanti dipotong karena majelis hakim itu bersikap kalau sudah ada fakta di persidangan ini baru kami mengambil satu sikap. Kalau masih berupa itu tidak bisa kami sampaikan. Pertanyaan kami, Pak, saya udah ngerti lah logikanya kalau ke sana. Apakah kami masih diberi ruang kesempatan merubah gugatan? Untuk presiden, bukan presiden, kepada pribadi Jokowi yang kebetulan presiden, gitu. Kalau pengacara kan sepanjang belum menyampaikan jawaban, Memang belum. Makanya saya mohon izinnya dari majelis. Tapi sekarang belum jawaban. Begini, karena saya agak berubah berpikir secara objektif tadi, karena yang mulia menawarkan apakah perlu diganti, gitu. Apa benar atau tidak? Apa saya salah? Gini ya, kami juga jangan digiring majelis hakim ini. Enggak menggiring. Tidak menggiring yang mulia. Tidak menggiring. Tadi kan penjelasan. Kami nggak mampu menggiring majelis hakim. Saya gitu ya. Jangan kesannya konsultasi ke majelis hakim. Berarti kan memihak namanya kalau konsultasi
Enggak, minta ketegasan. Berdasarkan aturan. Keliru majelis hakim di sini, saya berani bilang keliru. Saya tidak konsultasi dengan Anda, tidak. Tetapi saya mengulang pertanyaan Anda tadi atau pernyataan Anda kalau mau gugatannya dirubah. Kan begitu tadi. Iya. Anda ngomong begitu tadi. Jadi saya tidak konsultasi. Saya bertanya, apakah kalau saya rubah majelis semua di sini terima lagi? Ya. Yang penting kan begini ya, ini kan ada rekaman, ya, ada catatan di berita acara, ada kan penjelasan kami seperti itu tadi. Ya. Kalau terlalu jauh nanti kami jelaskan, nanti terkesan saya atau kita ini seperti ada konsultasi. Nanti itu kami hindari. Singkat saja Yang Mulia. Itu persepsi Yang Mulia, itu persepsi, enggak penting itu. Yang penting itu justru di majelis di sini kami dapat kejelasan. Jadi jelaskanlah sejelas-jelasnya. Jadi penjelasan tadi, kalau seandainya gugatan ini namanya dari Joko Widodo, dicatat silakan. Ya, kalau seandainya namanya itu di depan Joko Widodo bukan Presiden Republik Indonesia, maka apa yang dikehendaki tadi supaya bertanda-tangan langsung Joko Widodo tanpa melalui menterinya dapat terima. nah, udah. Tapi karena di dalam gugatan ini adalah tertulis. Ya, kami rubah. Ya, itu rubah. Kita rubah. Oke, Yang Mulia, pendapat Yang Mulia excellent, the best, cerdas. Kalau cerdas saya bilang cerdas, kalau enggak saya bilang blow up gitu. Anda cerdas, kami terima. Kami mau rubah, jadi mohon sidang ditunda pekan depan. 2 minggu? Pekan depan, seminggu depan aja. Cuma beda tulis gitu. Oh, oke. Presidennya berubah di depannya. Presiden depannya itu dihilangkan. Joko Widodo. Ini pakai tim. Ini juga maupun saya udah kasih sama DHL dari Presiden. Tidak, Bang Ji, majelis sudah sepakat ya? Sudah. Oke. Itu yang penting. Izin Bang Mulia Majelis Hakim, berkaitan dengan adanya rencana tadi yang disampaikan oleh kuasa penggugat untuk mengubah, apakah dalam next time minggu depan perubahan itu, ini kan akan ada perubahan pihak awal adalah presiden, kemudian kemungkinan akan diubah menjadi individu. Berkaitan dengan perubahan itu, apakah kami akan mengajukan lagi SKK atau bagaimana prosedurnya ditunjukkan oleh Tidak perlu, hanya Jokowi yang dirubah. Yang Mulia berubah dong. Apakah akan dilakukan pemeriksaan kembali untuk surat kuasa atau bagaimana? Prosedurnya yang benar. Nggak boleh Bang, mereka nggak boleh dirubah, mereka harus ada. Ini hanya dalam rangka memenuhi, tidak boleh menunjukkan presiden di depan karena dia adalah pribadi. Ya udah dia nggak apa-apa. Bang, Dia boleh putar dulu. Harus dong. Kan masalahnya Karena kalau dia dirubah Iya, sebagai karena yang pribadi, ini kan. maka otomatis kondisi hukumnya itu akan mengalami perubahan. Perubahan itu tentu disesuaikan dan panggilan sidang kembali apabila mengubah pihak menjadi semula pejabat pemerintah dan sekarang menjadi pribadi. ya, Demikian kan sudah tahu dia itu melekat. Yang Mulia, bisa saya Tadi jawab yang harus atau pemimpin orang. pendapat dulu Yang Mulia? Silakan. Supaya tidak terlalu panjang, majelis hakim langsung menyampaikannya. Menyampaikan bahwa kalau memang terjadi perubahan itu tadi, itu kan mempunyai konsekuensi hukum seperti yang disampaikan Dia tadi. dapat ide dari cowok ini nih. Karena tadinya adalah kedudukannya sebagai presiden, ya sebagai pejabat administrasi negara, berubah menjadi konsekuensi hukum. Tentu dia kedudukannya juga ini bisa berubah juga, sudah pasti kan konsekuensi hukumnya itu pasti gitu. Tidak lah, nggak bisa Bang. Jangan mau. Kalau memang sebenarnya semua bisa ya, cuma yang sini berdampak konsekuensi hukum. Tapi kalau untuk lebih lancarnya lagi, yang biasa dilakukan di persidangan itu dicabut dulu, dicabut gugatan, dibetulkan seperti tadi itu kan. Nah di sini juga tidak bermasalah, tidak ada konsekuensi hukum. Jangan mau. Kalau itu justru jadi nggak logis Yang Mulia. Nggak logis dan tidak Jangan mau. berdasar Ini tetap. hukum. Begini logika tidak
tidak logisnya. Ini kan berkait dengan individu dan jabatan presiden. Padahal kita semua tahu, kita semua sadar, Jokowi itu presiden, presiden itu Jokowi. Gitu. Jadi ya sudah lah, jangan dipersulit. Sekarang kenapa saya ikuti pendapat hakim untuk merubah? Tinggal dirubah saja, presidennya di drop, tak Jokowinya saja. Iya. Tapi tetap berkonsekuensi dia kena karena dia presiden. Nah, buat beliau minta kuasa khusus dari Jokowi antara tangan basahnya, karena yang kita gugat pribadi. Kenapa jadi kebingungan begitu? Ini apalagi suruh batalin, ngapain batalin? Jadi lebih baik kalau begitu logikanya lagi kita jadi diputar-putar. Saya minta dia dikeluarkan aja. Dia nggak ada tanda tangan Jokowi. Iya. Kalau mau tadi kan saya udah ikutin yang mulia. Kita terusin minggu depan dengan saya cuma tip X doang presidennya, Jokowinya aja kan. Dan Jokowi itu siapa? Dia presiden. Kok jadi berkelah-kelah? Ini satu cara yang ini jangan-jangan jadi ini modus yang bermain-main. Mereka ini nggak punya ijazah aslinya, dibantu oleh yang mulia, jadinya sah. Wah, bahaya nih yang mulia. Ini kezoliman dalam pengadilan, nggak benar ini. Terus terang aja ya, saksi kami ini mendesak ini dengan secepatnya. Ya kalau secepatnya terima dong gagasan kita. Tapi kalau dengan prosedur yang kita melanggar prosedur juga, ini kan nampaknya gagal juga pemeriksaan materi perkaranya. Kan ini patahnya di situ juga. Sehingga ini kalau tidak dikelirkan, sebenarnya itu tadi keinginan kami secepat. Ini yang mulia, masih ada upaya hukum itu ada, nggak boleh hakim itu tidak boleh tidak bisa menemukan hukum, harus menemukan. Jadi kalau ini di drop atau tidak kita dengar, kan bisa kita tanyakan yang KPU, yang Menseknek, yang semuanya yang di sini. Saya gugat mereka kok. Jokowinya diabaikan aja dulu karena memang dia nggak mau bikin surat kuasa. Iya, gampang, kenapa? Kan sederhana itu. Kenapa terus jadi dia menjadi pokok utama? Buat bohong. Tetap dong, inilah yang pentingnya. Aku ingat dong, sidang kedua, Hakim Astridawati mengatakan kecuali Anda tidak meletakkan nama presiden, dan dia nggak ngomong soal perubahan ini, disebutin nanti sidang kedua, Astridawati yang digantiin hakim ini mengatakan kecuali Anda tidak menyebutkan nama presiden di depan Joko Widodo, hanya itu yang dia sarankan. Jadi ini udah nambah-nambah pengalaman, jadi dapat ide dari sini. Saya dapat ide dari sini. Materinya apa? Materi terjasa Iya betul. Iya benar. Tetap dong. kita hasil gitu dulu. Ini kan memang sebenarnya adalah hak daripada pengguna. Kami tadi itu hanya menyampaikan penjelasan, ya kan? Makanya kami jadi sakit berusaha juga tidak membawa diri. Nanti ada besar sepertiga mana ya tidak perkenanan. Kami coba membatasi ini dan berusaha tidak masuk ke situ. Itu adalah pilihan daripada pengguna. Ada dua kan? Apakah kemudian diganti atau bisa gugatan baru diajukan kembali Sama aja dengan mencabut homo. Nah, saya kira begitu ya.
Enggak, belum jelas. Belum jelas Yang Mulia, mohon maaf, belum jelas. Iya, 2. Sekarang pilihan Cak 1 dulu Yang Mulia. Semua itu mau dipilih hanya dicoret saja diganti. Presidennya dicoret. Itu kan sah sebenarnya. Ya. Cuma tadi di sini langsung bertanya kan, karena dia berdampak, ya benar juga dia. Tidak benar. Jadi tinggal minta surat kuasa dari Jokowi. Sudah, makanya saya bilang, ini adalah hak daripada keluarga. Kami tidak mau larut terlalu lama. Contohnya dijelaskan aja. Kalau yang kedua, dan ini kan praktik peradilan selanjutnya. Ya. Mau dicabut, mau diajukan juga bisa. Terserah yang mau dipilih. Nah, karena itu pertanyaan terserah mana yang dipilih. Kami tadi sudah juga diskusi, kami memilih coret aja presidennya, kita jalan terus sidang. Nanti dia berkewajiban dapat surat kuasa dari Jokowi, tanda tangan basah. Nah, kalau itu masih berat majelis hakim, kami masih bisa menawarkan solusi. Udahlah presiden diabaikan karena dia memang sudah terbukti palsu. Kalau nggak fungsi dia kita gugat yang lainnya ini, yang saya gugat ini ada KPU, ada menteri-menteri ini semua kita gugat, DPR juga kita gugat. Oke ya, baik kalau gitu kita tunda Sekarang memberikan kesempatan. ya. Nggak, kalau tadi ditanya mana yang dulu, kami minta cuma dicoret presiden sebentar, semenit juga saya coret. Iya, langsung. Di renvoy. Ya bagaimana, tadi saya sudah tawarkan minggu depan. Minggu depan sidang mulai lagi dengan nama gugatan kepada Jokowi. Jam sini jam. Udah bener. Dia tersudut. Jadi kita sekarang ini prosedurnya, acaranya kan ada juga disampaikan di sini. Ya gimana? Kalau keinginannya tadi mau dicoret saja Presidennya. namanya, maka tetap harus disampaikan di UTSP dan itu harus ada selembaran Pak, sama dengan tulisan ini ya orang bikin skripsi itu. Semula tertulis misalnya APBD, Bisa di-renvoy. kemudian dirubah menjadi masalah kan? CDDD. Bisa di-renvoy. Ada juga cara lain di renvoy. Ada di renvoy, kan bisa. Jadi pertanggungjawaban kan di sini. Masuk UTSP. Jadi kami harus bikin surat lagi, harus bikin selembar kertas lagi. Iya benar, baru daftar di PTSP, kan ini dampaknya banyak Pak. Ini Kalau daftar lagi berarti sidang awal lagi dong. Ini kan lanjutan ini. yang hadir ini tampil ini sebagai mewakili presiden. Dirubah, maka berdapat dia tidak terpenuhi satu. Ini hadir bukan lagi sebagai mewakili kekuasaan presiden. Iya. Ya memang begitu. Makanya ya prosedurnya kita jadi buatlah satu halaman kertas, satu halaman, sampaikan di PTSP ini saya mengajukan perbaikan gugatan. Itu teknis, nggak pusing buat kita, sebentar selesai. Pertanyaan seriusnya, apakah sidang ini lanjutan nanti minggu depan diulang kembali untuk konteks ini? Ya, tetap lanjutan karena tidak dicabut kan. Tidak setuju. Kalau itu kami terima ya. Nanti kan itu ada. Dan dia besok jangan masuk pakai SK. Kalau dia mau tetap datang, pakai tanda tangan basah Jokowi. Kalau sidang tinggal ditunda berapa lama majelis? Ajukan ya. Seminggu. Berikan waktu Ya. berikan waktu 2 minggu. Oh, 2 minggu biarlah nggak apa-apa. Ya, oke. Ada panggilan lagi. Oke. 2 minggu. Jadi, Nggak apa-apa bang. Minta jauh-jauh. Minta seminggu. 2 minggu. 2 minggu. Nggak apa-apa, kita selesaikan hari ini kan. Fitrah biar nyelesain benar-benar nih dikawal. Nggak apa-apa.
tolong selesaikan hari ini benar-benar, jangan itu lagi bodoran lagi nggak? Berarti bagus hakimnya. Bagus lah, dia udah masuk wajah udah kelihatan. Dia kebingungan. Dua orang itu pusing dia kepalanya. Hakimnya nggak lagi. Kalau nggak salah sedang dicek dulu. Kita pernah sidang sama Bapak ini. Aku lupa ingat pernah sidang sama Bapak ini. Berarti kan berhasil kita ini. Berarti kan hakim memberikan terobosan ini. Iya, nggak bisa mencabut omongan. Dong enak aja yang ini gak diunin, ngapain? Di hakim nggak bisa mencabut omongannya udah direkam. Jadi gimana yang mulia? Ya, gitu ya. Nanti SB diajukan perubahan subjek juga tadi ya, subjeknya hanya itu sampaikan ini. Kemudian akan dilakukan pemanggilan Supaya nggak keliru, bukan subjek tapi jabatannya. Subjeknya tetap Jokowi. Ya, jadi kan subjek jabatan namanya, ya kan subjek jabatan. Ya, oke. Sidang lagi kapan? 2 minggu. Kita tunda berikan waktu 1 minggu ya. 1 minggu yang mulai. 1 minggu. Jadi kita tidak sidang itu kan dipanggil dulu, melalui online kan ada itu online. Makanya hati-hati lah, perubahannya dulu nanti masuk majelis hakim. Hari ini pun kami lakukan perubahan. Bisa. Ya, silakan aja. Jadi nanti dari PTSP itu menyampaikan majelis hakim ini ada perubahan. Majelis hakim akan memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan sesuai dengan perubahan. Berarti belum tentu minggu depan. Dari situ saja kan kami nggak bisa memastikan semua harus. Wah, nanti jadi nggak ada kejelasan yang mulia. Maka yang mulia kan bisa memutuskan 2 oke minggu, ditunda minggu aja. depan kan bisa. Ada SOP-nya. Kalau masuk di majelis hakim, kami itu paling lama 3 hari itu sudah jalan panggilan. Berjalan. Jadi begitu nanti masuk ke majelis hakim ini akan keluar perintah pemanggilan kepada yang sudah. Itulah nanti baru ini, makanya tadi Dewan kita berlampai ya, baru juga nanti disana. Tapi dengan catatan beliau hadir lagi jangan pakai SK. Mandat. Tapi pakai tanda tangan bahasa Jokowi. Ya, urusan mereka lah. Makanya disirkulasikan dengan baik. Enggak, yang mulia, saya mau bertanyaannya, apakah ini waktunya diberi kepastian 2 minggu misalnya atau 1 minggu, supaya maksud saya itu ada kepastian. Mungkin besok kami akan merubah dengan apa yang tadi Sekarang aja. Iya, artinya paling lambat besok misalnya. Setelah kita masuk besok, apakah sekarang sudah ada waktu yang diberikan oleh majelis, misalnya, oke, kita tunda 2 minggu. Nah, clear, maksud saya begitu. Supaya maksud saya tidak lagi bimbang menunggu ini PTSL masuk ini. Maksud saya pastikan saja supaya nanti enak. Gitu. Dan diketahui langsung oleh pihak tergugat bahwa oh ya sudah, artinya tanpa dipanggil dengan surat juga mungkin sudah mendengar dan kesepakatannya oke, selesai. Itu maksud saya majelis, biar nggak biaya lagi keluar dari PN gitu. Jadi SOP kami di sini, ketika itu sudah masuk ke PTSP, maka sampai ke majelis hakim itu paling lama 3 hari dalam panggilan. Ya makanya. Oke, boleh. Sekarang mungkin masuk 2 minggu. Ada panggilan itu. urus ya. Iya. Mau ganti. Jadi semua kita melihat secara nyatanya, secara nyata dan masuk ke majelis hakim akan keluar perintah panggilan. Saya kira sudah cukup jelas ya. Oke. Menunggu perubahan subjek gugatan dari penggugat. Oke, kami tegaskan yang mulia, hari ini kami lakukan perubahan terhadap jabatannya Jokowi yang kita juga tetap subjeknya Jokowi. Nah, perubahan itu menurut majelis tadi kurang lebih 3 hari bisa ada panggilan. Jadi diduga insya Allah minggu depan bisa sidang kembali gitu. Yang kedua, mohon diingatkan karena udah perubahan menjadi Jokowi secara pribadi, mereka jangan lagi mengalaskan pada SK, Mandat. tapi betul-betul tanda tangan basah Jokowi. Begitu yang mulia. Pastilah mereka nanti dirumuskan ya. Dengar tuh, jangan nanti alasan ini itu lagi, saya nggak mau tuh. Baik ya, jadi perlu hati-hati juga ya supaya jangan sampai kita berlarut panjang lagi, betul-betul diberikan. Silakan nanti dirumuskan dengan baik, karena ini kan berdampak kepada alamat juga itu, alamatnya Jokowi di mana nanti. Ya nggak apa-apa, memang dia tinggal di situ. Ya masalah dia memang tinggal di sana, mau bilang apa? Nggak masalah. Alamatnya masa yang mulia nggak tahu. Alamat Jokowi itu di Istana Bogor.
Istana Bogor, alamat Jokowi. Ini hanya menjelaskan aja, ya, supaya Jadi yang mulia ditunda berapa? 1 minggu atau 2 minggu? Masuk dulu, tapi diduga minggu depan. Oke. Oh, dipanggil relas, Pak. Pakai relas ya? Relas. Oke. jadi sidang ditunda sampai ada Perubahan. Allahu Akbar. Ini sudah ditentukan jalannya. Besok kau datang pakai itu. Yang mulia makasih. Ibu sadar, jangan kata rupiah, ibu kalian tidak benar. Ini loh, ibu makanya sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rakyat kita jadi begini gara-gara Presiden Jokowi, gara-gara semua palsu, gara-gara semua bohong. Oh sadar bu, sadar kalian semuanya, sadar. Jangan takut makan. Dikaji itu jadi tolong. Hidup kodok. Ada kuasa dari Jokowi yang kuasa, maka kuasa yang datang pada kesempatan ini tidak bisa Maju. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik. Allah subhanallah wa ta'ala sudah membuka jalan. Amin. Bagi rakyat, bagi prinsipal, bagi lawyer yang hadir saat sekarang sidang di PN Pusat mengenai gugatan ijazah Joko Widodo serta termasuk yang kita gugat DPR RI, MPR, KPU, Bawaslu, Menseknek, Menkau, Mendikbud, PN Solo dan Rektor UGM. KPU Bawaslu. Sudah. Jadi perjalanan tadi ini cukup menegangkan, namun kami menilai pergantian hakim dari awal ini bahwa hakim yang baru ini agak lebih objektif, ya. Walaupun mau nipu kita tadi. Iya. Mau nggak? Jadi mau kenalin kita. Jadi Allah juga menunjukkan lidah mereka menyampaikan suruh dirubah. Itu Allah yang memerintahkan lidah mereka. Tidak. Ketua majelisnya. Tidak. Iya kan?
ketua majelisnya mengatakan kalau mau begini sistem apa yang tadi diributkan oleh Prof. Egy dan kita semua tentang tanda tangan surat kuasa basah ya dirubah. Nah, berarti Allah yang menunjukkan itu juga, gitu loh. Oleh karena itu, lebih konkretnya mungkin apakah Prof. Egy sekarang mau menyampaikan atau prinsipal? Ini dulu lawyer kita dulu. Lawyer ya. Baru nanti. Itu Bang Jujur dulu. Bang Jujur silakan. Kita belakangan aja deh. Yang ditakuti hati. Oh, ya. Ini. Jangan takut disegani. Singkat jelas. Singkat jelas. Ngomongnya apa jangan? Ya. Singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah persidangan pada pagi hari ini telah berjalan sesuai dengan rencana kita, bahwa pada intinya tadi terjadi perdebatan antara kuasa hukum prinsipal tentang ijazah palsu Jokowi dengan majelis hakim utamanya, di mana awalnya majelis hakim tetap mencoba mengusahakan agar Jokowi tetap bisa dikuasakan kepada pihak JPU dan substitusi dari Seknek. Oleh karenanya kami bertahan, Bang Egy dan rekan-rekan, kita tidak menghendaki kuasa hukum dari JPU karena sampai saat ini Jokowi belum bisa atau tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli dengan ditandatangani secara basah, tinta basah, maksudnya begitu. Oleh karenanya tadi sudah diputuskan oleh majelis bahwa sidang selanjutnya, karena pada gugatan awal kuasa hukum mengatasnamakan atau menggugat ada kalimat Joko Widodo sebagai Presiden RI itu untuk direvisi, dan kemudian yang digugat adalah Joko Widodo sebagai pribadi, tidak sebagai jabatan Presiden RI, dan itu kami tim kuasa akan melakukan revisi bahwa yang digugat adalah nantinya pribadi Joko Widodo. Ya, secara administratif kita akan lakukan itu, insya Allah dalam waktu minggu depan ya Bang Egy, kita sudah selesaikan semua persoalan itu, dan besok pun sudah kami proses tentang revisi surat gugatan kami. Ya, begitu sementara itu. Bu Kurnia. Bu Kurnia. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini saya agak puas. Ya, agak puas sebagai prinsipal. Cuman menjadi pertanyaan saya melihat dari trik ya tadi itu kita mau dikelabui, ya kan? Jadi Presiden Joko Widodo mau mencoba mengakali kita dengan cara keluarkan Kepres. Nah, itu dia. Jadi nanti Kepres itu dia bersembunyi di balik ketiak Kepres. Ya, itu tadi. Tapi dengan keahlian Prof. Egy dan teman-teman, alhamdulillah akhirnya hakim mau berpikir dengan akal sehat dan menerima itu. Bahkan juga membuka ruang untuk merevisi dari jabatan presiden menjadi pribadi Joko Widodo, ya kan? Jadi sekali lagi ini kan sayang sekali. Tadi pagi Bung Rizal Fadila menulis tentang jasa palsu sama dengan presiden palsu, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya kan pada sidang berikutnya kita berharap sidang terbukti bahwa jasa palsu sama dengan presiden palsu. Presiden palsu tidak boleh bersembunyi di bawah ketiak Kepres. Lu kalau mau jahat aja, ya kan gitu ya. Saya kira itu. Kepres di bawah undang-undang, dia mencoba mewakili seolah-olah Kepres lebih tinggi dari undang-undang. HIR dan itu dia. Jadi menurut saya sebagai prinsipal mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia, inilah konsekuensi jasa palsu, presiden palsu, akhirnya melahirkan presiden yang penuh dengan tipu-tipu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Allahu Akbar. Ini kemenangan rakyat. Rakyat menang. 1,
berhasil mengganti majelis. Itu, saya kira ini bukan perjuangan ringan. Kuasa hukum dan para penggugat semua berjuang. Kita semua yang hadir sini berjuang mewakili rakyat, dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar, diganti sekarang. Ya. Satu, kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu, insya Allah. Dan yang keempat, presidennya palsu, terbuat dari boneka kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Taufik, UI. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit tetap datang nih. Maaf. Ya udah agak mendingan mikirin ini. Ini sudah masuki bulan keempat. Ya. Tapi ada hasil yang luar biasa hari ini. Hakim berani memutuskan mestinya seperti apa tuduhannya, gugatannya, dan wakil Jokowi harus seperti apa. Nunggu memasuki bulan keempat. Jadi strategi ngulur-ngulur waktu, habis napas juga. Karena pengacara kita nggak mau main-main terus mundur. Tolong dipikir, nih hakimnya besok diganti pecat lagi yang mutusin. Bakal dimarahin. Kesian ya? Karena kesian hakim majelis yang pertama kenapa mundur? Karena ngusir. Jokowi perwakilannya nggak benar, dia mabok. Yang ini ntar dimaki-maki lagi nih, atas saya ini maki-maki lagi. Seknek nelfon, itu siapa yang mutusin begitu? Jadi tolong doakan hakim yang memutuskan ini, walaupun menunggu 4 bulan untuk membuktikan. Sekedar ngasih lihat ijazah gua susah amat sih. Tapi kalau memang ada ya susahnya apa? Tapi tolong paham, kalau bukan berbohong, ya bukan dia kan? Karena bawaan bawinya memang berbohong. Ini menarik, nggak sepele. Kalau sampai ketahuan dan harus membuktikan dia berbohong, 2, dokter andasnya ijazahnya apa, insinyurnya ijazahnya apa, nggak usah ngomong yang SMA lah. Terus lagi daftar ke KPU sebagai capres, ijazahnya apa? Jadi KPU-nya kena juga. Karena anaknya sekarang pun sudah daftar nggak benar, diterima oleh KPU. Jadi mari kita rame-rame, walaupun 4 bulan bersyukur. Terima kasih buat tim pengacara, khususnya rekan saya Prof. Egy ini. Lanjut, dan Anda diminta adil terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain hakim ya. Ini Ida dulu. Bukannya. Ida dulu. Kok nanti lawyer singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat untuk semua rakyat Indonesia, terutama untuk emak-emak yang hadir tetap konsisten dan selalu istiqomah ada di perjuangan ini. Di Jokowi palsu, Jokowi palsu atau ijazah palsu tetap sama. Yang jelas kita bangga dengan lawyer yang para advokat yang ada di samping saya. Beliau berhasil menerobos masuk sampai ke titik keberhasilan saat ini. Bapak Jokowi, Anda harus menandatangani semuanya dengan tanda tangan basah. Kami tunggu di sidang berikutnya. Jika tidak bisa, Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ibu. Bu Kurnia. Nggak banyak ini. Ya ampun. Itu tuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini kayak pampasan perang aja nih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pertama-tama mari kita menundukkan kepala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu bapak bangsa,
ekonom ya, seorang legendaris, seorang begawan ekonomi yang hati dan jiwanya diperuntukkan untuk Indonesia tercinta hingga akhir hayat masih tetap garang menselepet atau apa? Menselepet ya orang-orang yang di dalam pemerintahan itu sudah melanggar daripada sumpah dan janjinya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu sebelum saya ngomong, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Fatihah tadi kita persembahkan untuk yang tercinta, abang kebanggaan kita, Rizal Ramli, rahimakumullah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi saya sampaikan di hadapan hakim bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa. Jihad itu tidak hanya kami pengacara yang harus melakukan, tapi justru paling utama adalah kodi. Kodi itu adalah hakim, ya. Mereka lah yang menjadi dominus litis, yaitu orang yang dominan di dalam pengadilan, memberikan arahan dan memberikan keputusan. Betul atau tidak? Mengapa? Karena sekali mereka memutuskan, keputusan itu akan menjadi tonggak untuk menjalankan eksekusinya. Jika benar keputusannya, maka benarlah semua. Jika salah keputusannya, maka salah semuanya. Nah, oleh karena itu sebagai tim hukum dan para penggugat yang sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa, ya, bukan asal menggugat orang, bukan asal untuk memfitnah orang, maka kami pasti insya Allah mempunyai bukti-bukti, fakta-fakta yang runut, ya. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tadi kami juga menyampaikan bahwa adalah sebuah keharusan untuk memajukan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Hukum itu sendiri adalah obat. Sebenarnya kita meminta seorang Joko Widodo itu bisa bertindak sebagai orang yang memberi contoh terbaik, ya kan? Apapun juga suri teladan, apalagi kalau sudah digugat, berarti ada warga negara yang tidak puas. Permasalahannya sekarang bukan soal tidak puas, lebih kepada pidana, di mana pemalsuan itu mencakup dua norma, yaitu penipuan dan ketertiban masyarakat. Ya kan? Nah, oleh karena itu tidak bisa main-main lagi. Kita berterima kasih hakim pengganti ini telah melakukan race finding, meskipun harus didorong-dorong seperti orang melahirkan gitu ya. Pembukaan 1, pembukaan 2 begitu kan. Pada akhirnya beliau ingat bahwa tetap dia katakan oleh Imam Baihaqi bahwa kita ini bukan mayat hidup. Siapa mayat hidup itu? Mayat hidup itu adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Jadi mereka mengiyakan, tidak dengan hatinya, tidak dengan kata-katanya, tidak dengan tangannya. Nah, ini masih ada iman di hatinya, alhamdulillah. Sehingga kita masih bisa berjalan ke arah kebenaran, betul? Nah, karena hukum itu adalah obat, kami patuh, kami akan melakukan perubahan seperlunya, ya. Maka yang 9 tadi tidak boleh batal dong. Orang ujungnya memang semua kesana semua kok, ya kan? Ya, 9 tergugat dan 1 turut tergugat, ya. Hanya kita meminta yang 1 ini nama presidennya itu kita hilangkan, bahwa dia adalah Joko Widodo. Padahal dia presiden juga. Memang ini blunder ke sana kemari. Makanya udah bener lah yang kita itu sebenarnya. Jokowi yang presiden, presiden yang Jokowi, kan begitu. Nah, mari kita bismillah, tetap bersemangat, tetap kawal, kita berdoa semoga kita ke depan mendapat pemimpin yang lebih baik. Ingat, pemilu itu bukan commercial break. Pemilu itu adalah radical break, kata si Rocky Gerung, ya. Jadi radical break. Tidak cocok, tidak sesuai, ganti, kan begitu. Ganti dengan yang baik. Allahu Akbar. Prof Egy terakhir, tidak ada pembicaraan lagi. Langsung teknis, saudara-saudara, lihatlah di sini halaman kedua bahwa kita TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, aktivisnya tadi Rizal Fadila, Saudara Taufik, Muslim Arbi, Bambang Tri, terus satu lagi Hatta Taliwang, melawan Jokowi. Lawyernya kami. Nah, di sini yang mau diganti nih, kami di sini Presiden RI Jokowi. Nah, kalau ini mereka beralasan bisa pakai SK, bisa pakai mandat dari Mensesnek dan Jaksa Agung. Nah, bagaimana supaya tidak demikian? Sekarang presidennya kita drop, dibelakangkan, gitu loh. Secara pribadi, Saudara Joko Widodo yang kini menjabat presiden. Nah, itu jadi
Jadi si pemberi kuasa Jokowi harus memberi kuasa tanda tangan basah kepada yang diwakilinya dari Jaksa Agung tadi. Nah, jadi nggak bisa lagi dia atas nama SK, nggak bisa. Karena ini ada di, jangankan di HIR yang udah lama, di Undang-Undang Pokok Perdata pajak pasal 1793. Nah, poinnya pasal 1793. Apa poinnya? Oh, poinnya bahwa seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lainnya itu harus dalam bentuk surat kuasa yang asli dan tanda tangan. Gitu. Sama aja sama HIR. HIR pasal 123. Nah, jadi saudara-saudara, perubahannya sudah mendasar dan janji hakim tadi 3 hari dari setelah masuknya, kita akan masukin besok karena harus banyak yang dirubah sedikit dalam pengertian ini, karena juga kemarin juga ke petitumnya juga, karena kita menuntut pemerintah ini. Nah, di sini harus menuntut ke Jokowinya. Di sini ada Mahkamah, ada Menteri Keuangan. Kenapa? Karena Jokowi mengatasnamakan dirinya sebagai presiden. Jadi dia telah menyalahgunakan wewenang luar biasa. Maka implikasi hukumnya utang luar negeri kita yang 9.000 triliun Jokowi sendiri bayar sama konglomerat yang dukung dia. Kan di kantong Jokowi ada 11.000 triliun. Bayarlah 9.000 triliun itu. Masih ada 2.000, ya, masih kaya juga kau. Tapi bayar itu utang negara. Kalau utang tambah BUMN, tambah utang swasta, 20.000 triliun. Nah, dibebankan lagi kepada Jokowi, ya bangkrutlah Jokowi itu, insyaallah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dan lebih memalukan lagi adalah seperti Adinda Kurnia sampaikan, ini memalsukan itu adalah satu perbuatan tindak pidana. Ya, memalsukan dan ketertiban umum. Lebih dahsyat secara moral, dia menipu dirinya sendiri. Tukang tipu seperti ini ada dikatakan dalam surat Al-An'am ayatnya 123. Akabiro mujrimin. Jadi pembesar yang jahat. Kejahatannya apa? Menipu. Ya, Al-An'am ayat 123. Jadi lengkap, hukum positifnya ada, dibuktikan dia menipu, di Al-Qurannya juga ada. Nah, jadi kloplah saudara-saudara, tinggal kita berharap ke depan untuk supaya ada perubahan. Jadi kalau betul nanti minggu depan dan seterusnya, ya, mudah-mudahan sebelum pemilu udah kejelasan, ya, udah ada kejelasan Jokowi ijazahnya palsu. Amin. Sampai hari ini pun sudah jelas. Tadi kan saya tantang, kau jaksa, kau mewakili Jokowi, mana ijazah aslinya? Nggak bisa bawa dia, nggak bisa bawa. Orang waktu di Solo aja nggak bisa bawa, apalagi di sini, gitu loh. Saya kira demikian. Sebagai umatnya takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan para pers, para medsos yang ada, sudah jelas apa yang disampaikan oleh prinsipal dan para lawyer, bahwa sederhananya proses ini yang dibutuhkan adalah awalnya tanda tangan basah surat kuasa Jokowi. Nah, alhamdulillah saya akan ulang bahasa ini, bahwa Ketua Majelis Hakim sudah lidahnya diluruskan sama Allah. Amin. Suruh rubah. Nah, kalau sudah itu, maka kami siapkan, besok sudah kami daftarkan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga kasihan sama Joko Widodo, gitu loh ya. Harapan saya bisa Joko Widodo sebagai presiden menunjukkan surat kuasanya yang asli. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunda belum tahu, setelah dimasukkan baru dipanggil melalui relas. Nah, kan biasanya waktu hakim yang lalu nunda itu kalau ngirim panggilan itu 9 hari, gimana Bang? Nggak, paling maksimal 2 minggu. Ya, oke? Ya. Siap. Siap, makasih Bang Adam. Ya, ya.